Saya yakin Pak, beliau keluarkan Perpu, rakyat pasti mendukung. Jadi nama Pak Prabowo semakin memuncak ya Pak ya namanya ya. Nggak usah takut lah Pak. Pasti dukung rakyat Pak. Pasti Pak. dukung rakyat. Nanti bisa-bisa kalau DPR nggak mau, DPR bubarkan. Kalau juga begitu Pak, DPR masih menghalang-halangi Pak, bisa-bisa rakyat minta DPR dibubarkan. Iya, permintaan rakyat boleh aja Bisa Pak. aja kan. Tapi kita tidak menghendaki seperti Betul. itulah. Kita nggak menghendaki chaos sih. Ya. Pak Yazan, Yep. jadi karena masyarakat ini teralihkan pandangannya, ada ijazah palsu, ada ini, ada itu. Jadi kita ini ingin sekali lagi membicarakan tentang RUU perampasan aset. Karena kalau kita nggak dorong, misalnya gitu Pak ya, sebagai masyarakat, bisa lupa juga Pak. Percepatan rencana undang-undang perampasan aset itu bisa nggak terrealisasi gitu loh maksud saya. Karena ketutup tadi ya. Iya. Nah ini ada pendapat, gitu loh, Pak. Baik, ya. Pendapat dari seorang anggota DPR. Mengapa pemerintah tidak mengajukan itu rancangan undang-undang perampasan aset? Ajukan dulu. Pemerintah harus ambil posisi yang jelas. Sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat. Oh DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Jadi ada anggapan gitu ya, pemerintah belum mengajukan RUU perampasan aset itu ke DPR. Menurut lo gimana kok bisa ada pendapat DPR seperti itu? Iya, ini anggota DPR ini kan mestinya sebelum bicara Pak, dia baca-baca dulu lah. Baca-baca dulu ya. Bahan yang ada di DPR sana. Iya. Sudah berapa banyak surat yang masuk, usulan yang masuk. Baru iya. dia ngomong, jangan-jangan nanti sudah ada itu. Nah, Ya kan? Kalau ada piye? ini ada video juga nih Pak. Ada. Tentang pendapatnya seorang menteri. Ah, Prabowo sekarang ini, Menteri Merah Putih kalau saya, Merah Kabinet Putih. Merah Putih sekarang ini. Kita lihat ya. yang membantah dia ini. Ya, kira-kira yang memberikan masukan. Oke. Silakan dibaca bahwa pemerintah komit mengusulkan itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dan undang-undang perampasan aset itu ada di urutan kelima. Ya. Supaya jangan bolanya menjadi liar gitu loh. Saya rasa itu. Makasih. Jadi sudah diajukan Pak Menteri. Nah, Pak Menteri ini mengatakan sebetulnya sudah ada 40 Pak RUU yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Dan RUU perampasan aset itu ada di posisi urutan kelima gitu. Jadi masih prioritas lah. Itu dia. Nah, makanya dia ngomong jangan jadi bola liar tadi ya. Jangan jadi bola liar sehingga seakan-akan pemerintah tidak pernah memberikan daftar itu kepada DPR untuk dibahas di program legislasi nasional prolegnas itu loh. Nah ini kan menjadi simpang siur Pak. Itu dia. Yang mana yang benar gitu loh Pak? Saya sih lebih percaya kepada pemerintah saat ini. Saat ini? Ketimbang DPR. Iya, iya. Enggak, iya. Maka kalau saya lihat tadi pendapat anggota DPR tuh kayak mau buang badan Pak. Bahwa pemerintah nggak berbuat apa-apa sudah menuduh. Apalagi tuduhan dari masyarakat. Sehingga dia prosesnya kelihatan membela diri aja itu. Kalau faktanya ada, kan sebetulnya dia mencoreng mukanya nih Pak. Loh, lah justru itu. Menurut saya sebagai lembaga legislatif pasti punya data-data lengkap. Iya. Iya Pak ya. Betul. Nggak mungkin orang asal jeplak sama Iya, gitu. karena ada dokumen, kan ada sekretariat di sana kan. Ya tapi karena anggota DPR kadang-kadang juga asal ngomong juga sih Pak. Kalau menurut saya loh Pak ya. Jadi kita lihat pendapatnya seorang mantan menteri. Sudah jadi DPR dan pemerintah setuju, tinggal satu butir masalah. Kalau nanti aset itu dirampas, disimpan oleh siapa? Nah ketika saya jadi menteri diangkat, diingatkan oleh Pak Jokowi. Dulu ada undang-undang ini diteruskan. Jadi bukan 2025 undang-undang perampasan aset. Tahun 2019 awal saya sudah ngajukan lagi karena 18 tuh macet dan sudah selesai. Sampai akhirnya sudah selesai, ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR nggak mau. Jadi Pak, pendapat mantan menteri itu mengatakan bahkan RUU perampasan aset itu sudah pernah diajukan sebelum tahun 2019, tapi macet. Nah, Pak Menteri itu mengatakan di awal 2019 yang bersangkutan mengajukan kembali untuk dibahas di DPR tentang RUU perampasan aset itu, tetapi macet dia bilang. Nah, macetnya kenapa? Kok bisa macet gitu? Di posisi mana yang membuat macet? Itu dia.
Ini tadi Pak Mahfud ini mengatakan sebetulnya RUU perampasan aset itu sudah clear, Pak. Udah clear. Cuma ada satu butir yang mengganjal. Ah. Kok satu butir mengganjal ini kok jadi problem begitu lama? Itu pertanyaan kita, Pak. Satu butir tentang perampasan aset tuh, asetnya mau disimpan di mana gitu kan. Ya tinggal dipikirin aja itu. Itu ya kan? Iya, tinggal dilakukan itu kan relatif nggak susah karena sulit, ya. Sekarang ini sebetulnya sudah dilakukan. Perampasan aset dari koruptor yang dirampas itu, Pak, disimpan di rumah penyimpanan. Sudah ada, ya kan? Bukti. Iya, sudah Artinya ada. pertanyaan Pak Mahfud itu sebetulnya ya Tidak material gitu Tidak loh material, dalam ya. undang-undang ini, bisa cepat dibahas gitu. Nah, coba pertanyaannya kenapa begitu lama? Nah, ini yang perlu kita ini tahu, yang menjadi persoalan nih. Nah, coba ada pendapat yang lain, Pak? Ada pendapat lagi dari anggota DPR. Itu siapa yang ucapkan, Pak? Tanya Kita lihat pada videonya, kita, Pak ya. Kita tolong lihat. dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Ternyata anggota DPR sendiri juga tidak memiliki kewenangan loh, Pak. Anggotanya loh, Pak ya. Harus selalu mengacu kepada keputusan siapa nggak tahu. Ketumnya. Ya ketumnya. Loh, anggota DPR itu parlementer, parler tuh bicara, Iya. Pak. Dia harus membicarakan, mengeluarkan pendapatnya sehubungan dengan kegalauan masyarakat ini loh, Iya. tentang berbagai macam persoalan. Kan begitu, Pak. Betul. Jadi kalau begitu, Pak ya, kalau menurut jawabannya anggota DPR tersebut, Bapak Bambang Pacul nih, Iya. bahwa kita ini Korea saja nggak bisa. Artinya RUU perampasan aset yang diajukan oleh pemerintah itu sudah di DPR, tapi dia tidak bisa melakukan tindak lanjut gitu loh, Pak. Harus izin ketumnya. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Ini kan prihatin saya, Pak. Ngeri saya, Pak. Sebagai rakyat pemilih Iya. anggota DPR. Kita ini bukan milik ketua umum partai loh, Pak. Iya, betul. Kita memimpin calon-calon kita di DPR. Iya. Harusnya dia ya ketua partai itu mesti intervensinya tidak sampai sedalam itu dong. Apalagi undang-undang perampasan aset. Betul. Ya justru kalau anak buahnya menghambat, pimpinan partai marah harusnya. Miris saya dengernya. Iya, sedih ya. Iya. Sedih banget, Sedih. Pak, prihatin. Jadi kita wakilkan orang itu di situ, kok hak suaranya hampir nggak ada. Selalu minta pendapat sama ketua umum partainya, Iya. kan cilaka kita Iya. kalau begitu. Emangnya kita milik ketua umum partai? Bukan. Bukan. Kita memilih seseorang itu menduduki jabatan di DPR. Jadi posisi ketum bagi mereka lebih tinggi dari presiden. Padahal kita mewakilkan mereka duduk di situ untuk bicara. Iya, Ya kan? betul. Mengusulkan usulan yang datang dari rakyat. Tetapi jangan-jangan memang ada upaya-upaya penghambatan RUU perampasan aset menjadi undang-undang itu mungkin ada, Pak. Iya. Bisa jadi di kroni-kroni sekitarnya. Itu dia. Bisa jadi ada bohir-bohir yang membiayai supaya jangan segera diubah menjadi undang-undang. Iya. Karena takut nanti hasil korupsi disita. Ya kan, Iya. bisa di kalangan, mohon maaf nih Pak ya, Iya. dugaan ini bisa di kalangan menteri, bisa di kalangan anggota legislatif, bisa di kalangan, bahkan kemungkinan sebagai dugaan bisa juga ada di kalangan presiden gitu loh maksud saya. Iya. Sehingga bisa menjadi berlarut-larut pembahasan RUU perampasan aset ini. Karena lucu gitu loh, ya kan? Iya. Kita lihat Pak videonya. Boleh, Ada nih boleh. pendapatnya nih. Korban daripada andekan RUU perampasan aset ini diundangkan, barangkali selama ini adalah yang tadi Pak Presiden bilang, di sekitar daripada yang pejabat, kemudian anggota DPR atau parlemen, sehingga kemudian itu jadi sulit. Nah, kan? Ini seorang pendapat nih Pak, pendapat pengamat lah ya. Jangan-jangan ada kalangan-kalangan tertentu yang bisa dirugikan oleh undang-undang perampasan aset itu, sehingga bisa rugi gitu loh Pak. Kan rugi kenapa Pak? Kira-kira Pak? Ya, dia ikut di dalam. Dia ikut sebagai pelaku korupsi, gitu kan? Iya. Bisa terancam asetnya disita, kan nggak mau orang itu. Ini memang saya juga menduganya gitu Pak. Kenapa RUU perampasan itu berlarut-larut di DPR tidak disahkan segera menjadi undang-undang? Jangan-jangan hambatan-hambatan itu ya ada di sekitar anggota DPR bahkan mungkin ya kan, di sekitar eksekutif bahkan mungkin, bahkan
jangan-jangan dugaannya nih, jangan-jangan ada di kalangan dekat presiden yang melakukan tindak pidana korupsi. Kan nggak mau juga nanti asetnya dirampas. Mungkin loh Pak ya, kan dugaan iya, Pak. dugaan. Iya, Ya, dugaan. seandainya itu benar Pak, seperti itu, Iya. makin miris saya. Nah, ini ada lagi Pak. Kami sering membahas rancangan undang-undang tersebut, tetapi memang ada usaha-usaha, ada upaya-upaya agar undang-undang tersebut dibelokkan dan tidak direalisasikan. Jadi ada keinginan itu. Jadi perampasan aset itu ada yang berusaha membelokkan gitu loh Pak. Ya artinya menghambat lah perampasan aset. Seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa jangan-jangan ada orang sekitar ini yang berusaha buying time supaya RUU perampasan aset itu tidak segera menjadi undang-undang. Karena membahayakan para pelaku korupsi. Itu dia. Bagaimana begini Pak, misalnya, ini kan tantangan buat Pak Prabowo nih Pak. Iya. Kalau ini terlalu lama dibiarkan, niat baik Pak Prabowo ini Terdegradasi. terdegradasi. Iya. Pak. Ya bisa jadi Pak. Ya, kan? Karena Pak Prabowo ini dari berbagai pidato mengatakan bahwa beliau ini serius akan melawan korupsi. Itu dia. Bahkan dia pernah mengatakan saya bersedia menyerahkan nyawa saya untuk melawan korupsi. Kan ada tuh Pak. Itu dia. Pidatonya Iya, Pak ya. iya. Ada video Pak Ada. Prabowo Boleh nih. kita Supaya lihat. jelas ya. Ya, kita lihat. Ide pidatonya di tanggal 1 Mei nih di Hari Buruh Internasional. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Kalau DPR tidak cepat-cepat merubah RUU perampasan aset menjadi UU perampasan aset, kira-kira apa yang harus dilakukan Presiden, Pak? Ya kalau itu berlarut-larut dan lama-lama dia tergradasi semangatnya. Kekhawatiran terdegradasi ya. Segera keluarkan Perpu. Artinya di sini kan diuji nyalinya Pak Prabowo nih Pak. Iya juga. Menurut saya sih terus. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Ini beliau ini nyalinya full atau setengah. Serius atau enggak malah? Iya. Dan presiden-presiden lain pun pernah Pak. Pernah, Pak Jokowi pernah membuat Perpu. Artinya itu bukan suatu tindakan yang amat sangat Risiko atau apa? Itu buat- dijamin undang-undang, Pak. Iya. Peraturan pemerintah pengganti Pengganti undang-undang itu undang-undang. bila ada keadaan yang memaksa. memaksa. Saya yakin Pak, beliau keluarkan Perpu, rakyat pasti mendukung. Jadi nama Pak Prabowo semakin Makin memuncak ya Pak ya Betul, namanya ya. Nggak usah takut lah Pak. Nggak usah. Pasti dukung rakyat Pak. Pasti Pak. dukung rakyat. Nanti bisa-bisa kalau DPR nggak mau, DPR bubarkan. Kalau juga begitu Pak, DPR masih menghalang-halangi Pak, bisa-bisa rakyat minta DPR dibubarkan. Iya, permintaan rakyat boleh aja Bisa Pak. aja kan? Tapi Nah. kita tidak menghendaki seperti Betul. itulah. Kita nggak ngendaki chaos sih. Ya, kalau enggak kita kacau nih Pak Itu negeri kita dia. nih. Nggak bakal bisa negara Iya. maju Pak. Ya, Tidak bisa menjadi nggak bisa. tidak bisa berubah menjadi negara maju kalau Jangan mimpi lah 2045. Ah, jadi. jangan. Oh, Indonesia emas itu Oh, jangan nggak mimpi, mungkin. mimpi, Pak. Gimana korupsi yang Iya, merajalela? kalau ini nggak dilaksanakan itu udah sama dengan mimpi. Itu dia. Iya kan? Gitu ya. Iya Pak. Kacau Ya. ya.